Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasmin Ela Nur Hakim Batubara dengan NIM 163251017 dari RKA 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan praktikum pengukuran dasar yang ketujuh dengan topik dasar pengukuran menggunakan osiloskop. Masuk pada bagian dasar teori. Di sini alat yang pertama ada signal generator atau pembagi sinyal. Nah, signal generator atau pembagi sinyal itu adalah alat yang menghasilkan gelombang arus bolak-balik dengan bentuk frekuensi dan amplitude yang dapat ditentukan sesuai kebutuhan. Nah, bentuk gelombang yang dihasilkan signal generator selain sinusoid diantaranya ada tipe persegi, rem, dan random noise. Nah, jumlah output sinyal itu ditentukan oleh banyaknya kanal yang tersedia. Sinyal yang dihasilkan dapat berbentuk analog atau digital. Berikut adalah gambar 1.1 panel signal generator Rigol DG812. Dan berikut adalah tabel deskripsi panel depan pembagi sinyalnya. Untuk mengamati tegangan AC, praktikan perlu mengetahui beberapa karakteristik yang terlihat pada gambar 1.2. Tegangan puncak ke puncak itu disebut VPP atau V peak to peak. Nah, amplitude tegangan atau V amplitudo merupakan nilai amplitudo dari 0 ke puncak gelombang. Sedangkan VRMS itu adalah akar dari V amplitudo atau 0,707 V amplitudo. Dan berikut adalah gambar 1.2 karakteristik nilai tegangan sinyal sinusoidal. Lalu alat kedua itu ada osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur listrik yang dapat menampilkan grafik perubahan tegangan dari waktu ke waktu, sehingga memiliki kelebihan dibandingkan multimeter dalam memvisualisasikan bentuk sinyal. Secara umum, osiloskop ini terdiri dari dua jenis, yaitu analog dan digital. Nah, osiloskop yang analog ini bekerja dengan prinsip listrik analog menggunakan tabung sinar katoda. Sedangkan osiloskop digital itu mengubah sinyal analog ke bentuk digital melalui ADC untuk ditampilkan pada layar LCD. Nah, dalam praktikum, alat yang digunakan adalah osiloskop digital 4 kanal tipe Rigol DS1054Z. Dan berikut adalah gambar panel osiloskop digital Rigol DS1054Z. Dan berikut adalah tabel deskripsi bagian panel depan osiloskop digital Rigol DS1054Z. Dan berikut adalah rangkaian simulasi beban sumber tegangan. Masuk ke tujuan, mana tujuan dari praktikum ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan pengukuran dasar besaran listrik menggunakan osiloskop. Dan masuk pada prosedur percobaan, di mana menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada signal generator atau pembagi sinyal, osiloskop digital, probe, multimeter, breadboard, resistor, dan konektor BNCT. Lalu menyiapkan osiloskop dan mengikuti prosedur berikut. Lalu mengukur tegangan AC dengan menyiapkan pembagi sinyal, multimeter, osiloskop, serta probe, dan selanjutnya mengikuti prosedur berikut. Lalu ini adalah data hasil percobaan. Yang berikut adalah analisis, di mana pada praktikum ini analisis dilakukan dengan membuat grafik hubungan tegangan keluaran terhadap frekuensi, serta membandingkan keakuratan nilai VRMS antara multimeter dan osiloskop. Nah, perbedaan yang percobaan yang dilakukan sebanyak 18 kali dengan rentang frekuensi dari 10 sampai 90.000 Hz. Nah, sehingga diperoleh hasil data pada tabel 4.1. Kemudian dibuat grafik perbandingan antara tegangan keluaran terhadap frekuensi. Dan berikut adalah grafik tegangan keluaran terhadap frekuensi. Nah, berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa semakin tinggi frekuensi yang diberikan oleh signal generator, maka semakin kecil tegangan keluaran yang dihasilkan. Frekuensi pada rentang 10-90.000 Hz memiliki tegangan yang mengalami kenaikan atau penurunan secara bertahap. Hal tersebut terjadi karena adanya batas bandwidth.
Nah, batas bandwidth pada probe osiloskop sehingga akurasi menurun jauh lebih cepat saat mencapai batas. Setelah mengukur menggunakan osiloskop, selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan untuk membandingkan VRMS dengan multimeter. Nah, berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 4.1 terlihat bahwa VRMS pada osiloskop cenderung stabil, sedangkan VRMS pada multimeter mengalami penurunan yang signifikan. Berikut grafik perbandingan VRMS osiloskop dan multimeternya. Nah, berdasarkan grafik perbandingan VRMS, terdapat perbedaan antara kedua alat ukur. Nah, pada frekuensi 10 sampai 1000 Hz, kedua alat ini menunjukkan hasil yang sinkron. Namun ketika frekuensi di atas 2000 Hz, multimeter menunjukkan penurunan yang drastis. Nah, sedangkan osiloskop tetap berada pada nilai tegangan yang stabil dan akurat sampai frekuensi 90.000 Hz. Nah, perbedaan VRMS antara multimeter dan osiloskop ini terjadi karena alat ukur multimeter Sanwa CD800A ini adalah mereknya atau spesifikasinya. Nah, yang digunakan hanya memiliki bandwidth dari 40 sampai 400 Hz. Nah, sehingga ketika frekuensi yang diberikan melebihi bandwidth, maka multimeter memberikan hasil yang kurang akurat. Masuk pada kesimpulan, jadi setelah dilakukan praktikum ini, praktikan memahami cara menggunakan osiloskop dalam mengukur tegangan. Pada grafik tegangan keluaran terhadap frekuensi, terlihat bahwa semakin tinggi frekuensi yang diberikan oleh signal generator, maka semakin kecil tegangan keluaran yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena adanya batas bandwidth pada probe osiloskop, sehingga akurasi menurun jauh lebih cepat saat mencapai batas. Nah, kemudian saat membandingkan VRMS antara multimeter dan osiloskop, terdapat perbedaan signifikan, yaitu nilai VRMS pada osiloskop cenderung tetap stabil, sedangkan nilai VRMS pada multimeter mengalami penurunan yang drastis. Nah, perbedaan tersebut terjadi karena multimeter Sanwa CD800A yang digunakan hanya memiliki bandwidth dari 40 sampai 400 Hz. Sehingga ketika frekuensi yang diberikan melebihi bandwidth, maka multimeter memberikan hasil yang kurang akurat. Sekian presentasi hasil laporan 7 pengukuran dasar saya. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.